Oke, kawan-kawan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Coach. Oke, thank you. Oke, malam ini balik lagi ya sama saya, Al Farisi. Kita bahas sedikit materi-materi seputar pengetahuan-pengetahuan umum lah. Malam ini kita sedikit bahas lagi beberapa pengetahuan-pengetahuan umum di Indonesia, terutama materi tentang TNKB lah, ya. Karena ini instansi Polri, jadi kita bahas sedikit. TNKB ini tanda nomor kendaraan bermotor, ya. Kalau STNK itu surat tanda nomor kendaraan, kalau BPKB bukti pemilikan kendaraan bermotor. Kalau TNKB tanda nomor kendaraan bermotor, gitu ya. Kita bahas sedikit. Jadi umumnya orang bilang plat nomor kendaraan. Ada yang bilang plat nopol, plat nomor polisi, atau kadang ada yang bilang sesuai sesuai apa namanya, huruf plat di awalnya itu. Misalnya kalau orang Sumatera ini saya bilang, kalau dia daerah Lampung ini BE ya. Iya, Coach. Nah, biasanya BE berapa? Biasanya kan gitu. Kan agak jarang sih orang bilang plat platnya berapa. Paling orang nanya BE berapa. Kalau di Medan BK-nya berapa gitu kan. Kalau enggak, kalau di Bengkulu itu BD ya. BD berapa. Nah, itu. Jadi plat kendaraan ini isinya itu memuat kode wilayah, terus nomor registrasi dan masa berlaku. Nah, ini PAN ini kode wilayah, eh, kode regi, kode, sorry, masa registrasi yang belakang ini pun kode wilayah juga. Nah, di atas ini masa berlaku. Peraturan lengkap mengenai tentang TNKB ini diatur dalam Peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 yang terakhir ya, tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Nah, di dalam pasal 1 eh, per peraturan Polri tersebut disebutkan bahwa TNKB ini berfungsi sebagai bukti legitimasi keabsahan pengoperasian kendaraan bermotor atau disingkat RANMOR gitu ya, berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Polri. Nah, lalu selanjutnya, eh, dalam peraturan tersebut juga diatur tentang syarat bentuk, ukuran, terus bahan, warna, terus cara pemasangannya seperti apa. Nah, sampai dengan sekarang sebenarnya ada sejarah, TNKB ini ada sejarah juga sampai berkembang seperti saat ini, baik dari segi bentuk ataupun eh, peraturannya gitu ya. Nah, kita balik ke masa sebelum kemerdekaan, masa-masa penjajahan lah gitu. Jadi plat kendaraan di Indonesia ini mulai dikenalkan oleh Belanda di Pulau Jawa pada tahun sekitar 1900-an. Nah, pada saat itu belum ada standar resmi mengenai bentuk, ukuran, dan juga bahan, terus warna, dan tata cara pemasangannya belum diatur secara resmi. Nah, pada saat itu eh, Belanda hanya mengenalkan metode penamaan kendaraan itu berdasarkan kode daerah. Misalnya
seperti di Jawa, daerah Jawa Timur, Surabaya gitu. Hanya diberikan kode SB lalu dilanjutkan dengan nomor registrasi gitu. Nah, untuk tata peletakan pemasangannya tidak harus selalu di depan dan di belakang. Ada yang memasang di samping juga pada saat itu. Jadi memang belum benar-benar diatur gitu. Nah, untuk plat kendaraan pribadi itu ada perbedaan dengan plat kendaraan pemerintah. Untuk kendaraan pemerintah pada saat itu Belanda menggunakan kode IN. Nah, terus bentuk platnya berbentuk elips, bukan petak persegi sekarang, elips. Nah, terus untuk nomor registrasi ditempatkan di bawah pada plat berbentuk persegi panjang. Lalu standar resmi mengenai plat kendaraan di Indonesia pada zaman Belanda tersebut perlahan mulai diberlakukan pada tahun 1900-an juga, tepatnya 1917, seiring dengan dikeluarkannya juga peraturan mengenai registrasi plat motor dan SIM, surat izin mengemudi, ya. Peraturan tersebut mewajibkan para pemilik kendaraan untuk mendaftarkan atau melakukan registrasi kendaraan bermotor secara nasional. Di samping itu, kode wilayah untuk menggunakan plat itu menggunakan sistem berbasis karasidenan. Pada saat itu sebutannya karasidenan, ya. Misalnya seperti di Jawa itu kan masih banyak daerah-daerah karasidenan itu, ya, atau daerah-daerah bawahan kesultanan. Karasidenan Surakarta itu daerah seperti Solo, Boyolali, terus sekitar itu Karanganyar gitu, ya. Klaten, Sragen, Wonogiri itu menggunakan plat nomor AD di depan plat. Nah, terus seiring dengan bertambahnya daerah dan pemekaran wilayah yang ada menjadi daerah jajahannya Belanda pada waktu itu, kode wilayah ini pun terus bertambah. Nah, perubahan pun terjadi selanjutnya pada masa era Orde Baru. Jadi memang sebenarnya kode kode tanda registrasi nomor kendaraan kita sekarang pun mengadopsi benar-benar dari zaman Belanda gitu, ya. Masuk kita ke zaman Orde Baru. Nah, yang di slide ini yang warna hitam itu contoh pada saat era Orde Baru. Nah, ini awal-awal digunakan sekitar tahun 1980-an. Jadi tidak hanya memuat pada saat masa Belanda itu kan hanya memuat kode wilayah sama nomor registrasi, namun di mulai tahun 1980-an mulai dilengkapi juga dengan masa berlaku plat tersebut, gitu, ya. Nah, masa berlakunya itu terdiri dari 4 digit yang menandakan bulan dan kelipatan tahun. Nah, kelipatan tahun itu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Dan diberi tanda pemisah pada waktu itu tanda titik, ya. Sampai sekarang pun masih tanda titik. Terus format angkanya lebih kecil dari nomor registrasi atau nomor plat itu sendiri. Nah, pada waktu itu untuk penempatan masa berlaku kendaraan itu terdapat 2 variasi. Ada yang di atas seperti gambar, ada yang di bawah seperti saat ini, ya. Nah, sehingga sejak tahun tersebut tanda nomor kendaraan motor atau plat kita di Indonesia ini memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku gitu, ya. Kode wilayah di 2 digit di depan itu wilayah karena dulu mengadopsi berdasarkan karasidenan. Nah, sekarang berdasarkan provinsi kalau nggak salah, ya. Ada yang satu provinsi itu bisa
dua kode plat ya, seperti di Sumatera Utara itu ada BK sama BB. Ya. Untuk di Sumatera eh, lainnya itu satu kalau nggak salah saya. Kalau di Aceh itu BL, di Sumut itu BK dan BB. BB ini Sumut bagian arah-arah Tapanuli biasanya. Terus di Sumatera Barat itu BA, di daerah Pekanbaru Riau itu BM, Kepri, Kepulauan Riau, daerah-daerah Batam, Tanjung Pinang itu BP. Terus turun lagi ke Jambi itu BH, geser sedikit ke Bengkulu itu BE, terus Palembang itu BG, sampai Lampung itu BE. Bengkulu tadi BD ya, BD, Palembang BG, Lampung BE, terus ada Kepulauan Bangka Belitung itu BN. Nah itu. Jadi kalau di Sumatera itu hanya Sumut yang dua kode wilayah di plat ya. Nah, semenjak saat tersebut mulai diberlakukan masa berlaku tadi, jadi setiap pemilik kendaraan tuh wajib membayar namanya pajak kendaraan untuk memperbarui plat nomor setiap 5 tahun, di samping dari pajak tahunan yang harus dibayar juga. Nah, mulai dari zaman reformasi, setelah Orde Baru selesai, berarti sekitar 99, 2000-an lah kita bilang. Eh, untuk plat sendiri, untuk formatnya dan juga warna itu ada mengalami beberapa perubahan kan. Seperti di ukuran juga agak berubah sedikit, seperti yang dulu zaman Orde Baru itu petak, petak apa namanya? Petak kaku lah. Kalau sekarang tuh agak melengkung di sudut-sudutnya. Terus untuk ukuran plat antara kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 itu berbeda, gitu kan. Kalau untuk ini perlu orang ingat ya, untuk roda 2 itu 250 mm atau 25 cm dikali 105 mm atau 10,5 cm ya. Nah, kalau untuk roda 4 lebih besar lagi dia. Dengan panjangnya itu 395 mm atau 39,5 cm dikali 13,5 cm atau 100 gitu. mm ya. Nah, kalau dulu tanda pemisah antara nomor registrasi dan masa berlaku itu ada tanda pemisah berupa garis. Terus di sudut kiri bawah itu, ah, di sudut kiri bawah itu terdapat logo atau lambang polisi lalu lintas lantas. Terus ada juga tulisan Lit Lantas Polri itu yang digunakan untuk pembuktian keaslian tanda nomor kendaraan bermotor tersebut. Lalu pada sekarang, setelah memasuki dekade kedua abad ke-21 ini atau setelah 2020-an ini, eh, peraturan tentang TNKB ini dirubah kembali. Jadi ukuran plat diperpanjang, terus huruf-hurufnya agak dirampingkan, terus karena untuk mengakomodasi kombinasi kode wilayah tiga di belakang setelah nomor registrasi itu, karena untuk di Jakarta sendiri, karena apa namanya, untuk di kota-kota ya kota-kota besar lah gitu bilang, untuk kombinasi kode wilayah di belakang nomor registrasi itu sudah mentok, makanya ditambahkan menjadi 3 digit ya. Terus dari segi ukuran pun dirubah juga, yang tadinya dari 250 kali 105 mm untuk motor menjadi 275 kali 110 mm ya. Kawan-kawan harus tahu perubahan ini juga. Terus yang begitu juga roda 4 dari yang 39,5 cm dikali 100 dikali 13,5 cm menjadi 43 cm dikali 13 cm,5.
ya. Terus tulisan di lantasnya diganti dengan Korlantas, ya kan, tanpa ada garis pembatas. Terus setiap sisi bagian tepinya itu diberi garis timbul. Nah, terus warna dan kode tulisan segala macamnya sama dengan garis timbul tersebut. Terus warna platnya pun disesuaikan dengan eh, apa namanya, fungsi dari atau status dari kendaraan gitu kan. Pada waktu itu tahun 2000, dekade kedua kan, 2010-an lah, sebelum ke 2021 peraturan Polri yang terbaru. Jadi dulu itu untuk kendaraan pribadi itu platnya warna hitam dengan tulisan putih. Terus untuk kendaraan umum eh, atau kita bilang angkutan umum lah, itu platnya berwarna kuning tulisan hitam. Untuk kendaraan dinas itu plat warna merah tulisannya putih. Nah, sementara untuk eh, plat warna putih dengan tulisan biru itu untuk menandakan jenis kendaraan milik eh, apa namanya, perwakilan atau diplomatik dari luar negeri lah gitu. Dubes dubes gitu, perwakilan kedutaan besar atau perwakilan diplomatik dari luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, penggunaan yang berbeda ini untuk bertujuan supaya identifikasi kendaraan kita ini sesuai dan tidak menyalahkan fungsinya masing-masing gitu. Nah, masuklah ke dekade ketiga yang terakhir ini tahun 2020-an, 2021 sampai terakhir ini keluar Peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ya. Eh, Perubahan yang kita ketahui bersama itu yaitu pada warna warna plat ya. Pada pasal 45 diatur bahwa eh, kendaraan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor ini memiliki 4 warna dasar. Nah, sekarang berganti, sekarang yang putih, dasar putih, tulisan hitam itu untuk perorangan, badan hukum, terus badan internasional, ya. Terus yang kuning tulisan hitam tetap untuk kendaraan umum, merah tulisan putih tetap untuk instansi pemerintah, hijau. Ada yang baru lagi nih, hijau tulisan hitam kan untuk kendaraan yang berada di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang baru-baru ini. Jika dia ada list semacam, bukan list sih, ada semacam warna tambahan biru lah sedikit gitu, list lah kita bilang. Nah, itu biasanya kendaraan tersebut kendaraan yang menggunakan tenaga listrik ya. Jadi mobil-mobil sekarang mobil yang full bahan bakarnya menggunakan listrik biasanya platnya ada garis biru gitu ya, tambahan untuk membedakan jenis bahan bakarnya. Oke, nah seperti ini kita lihat di gambarnya kan perbedaan untuk jenis jenis plat yang terbaru kan seperti ini. Nah, itu eh, dasarnya putih, tulisan hitam itu untuk perseorangan tadi kan, badan hukum, PNA, perwakilan negara asing atau dubes atau badan internasional. Kuning tetap untuk angkutan umum atau transportasi publik, merah kendaraan dinas atau instansi pemerintah. Oke. Nah, ini untuk beberapa kode minimal hafal untuk daerah sendiri lah ya. Kayak di kawan-kawan ini kan di Lampung itu BE. BE. Coach, mau nanya coach, Yuk. kalau yang di plat polisi itu kan angkanya itu artinya apa tuh coach? Yang di plat polisi?
mobil-mobil polisi gitu coach sama tentara. Itu nomor registrasi kendaraan dinas instansi itu. Kayak dia ada kombinasi, itu sebenarnya nomor registrasi kendaraannya juga. Cuma apa namanya? Formatnya itu apa? Itu belum saya pahami juga itu. Kayak XXX gitu kan, ada X Iya coach. sekian. Itu sebenarnya angka juga tapi dalam bentuk Romawi. Kayak yang terbaru sekarang nih yang udah menggunakan gitu juga pernah saya lihat tuh. Kejaksaan. Kalau yang selama ini kan TNI Polri ya yang kita lihat. Cuma kemarin tuh ada saya lihat juga Kejaksaan sudah mulai menggunakan nomor plat mirip seperti itu juga TNI Polri. Oke ya. Nah ini nanti kode-kode platnya kawan-kawan baca aja sekilas. Eh, udah disusun alfabetis sampai ke Z. Gitu ya, nanti bisa kawan-kawan nggak perlu dihafal sebenarnya. Dibaca aja sambil diingat-ingat sedikit aja. Kalau di Sumatera kita ini kan rata-rata B. Sumatera baik Sumatera daratan ataupun Sumatera kepulauan. Rata-rata B. Selain B kita nih ya Jakarta itu. DKI Jakarta itu ya. Itu aja yang apa untuk memudahkan menghafal kawan-kawan. Oke. Nah, ini kita lanjut ke pengetahuan tentang beberapa induk organisasi olahraga gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri eh, ada beberapa cabang olahraga yang mempunyai induk organisasi. Kalau yang terkenal itu kan PSSI gitu kan, atau sepak bola, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, singkat PSSI. Yang familiar kita dengar. Namun di samping itu ada beberapa juga yang harus kawan-kawan ketahui seperti olahraga-olahraga bela diri yang menggunakan eh, ketangkasan gitu ya. What can possible rules? Seperti tinju kita tahu tuh Pertina ya. Nah, untuk eh, wanita juga ada juga nama ininya sendiri. Apa namanya? Induk organisasi untuk olahraga khusus wanita gitu ya. Namanya Perwosi. Persatuan Olahraga Indonesia ya. Seperti taekwondo ini sebenarnya ada dia ide organisasinya itu memang TI gitu ya. Cuma orang lebih sering atau para pengurus taekwondo itu sering ini juga bilang itu namanya PBTI, Pengurus Besar Taekwondo Indonesia gitu ya. Oke. Ini kawan-kawan baca aja sambil baca sambil sedikit terlintas juga nanti ini. Nah, ada beberapa juga yang harus kawan-kawan ketahui terkait dengan akronim, akronim ya. Akronim ini merupakan singkatan dari suatu eh, suatu kalimat. Biasanya untuk penyebutan beberapa merek, baik itu merek usaha atau merek perusahaan ataupun merek eh, dagang ataupun beberapa singkatan untuk instansi gitu ya. Nah, kalau di instansi seperti yang kita ketahui ya, kalau di Kepolisian Republik Indonesia itu Polri disingkatnya. eh, Tentara Nasional Indonesia TNI ya. Nah, BUMN itu kawan-kawan harus tahu nih. Yang sering-sering familiar kita dengar tuh BUMN, BUMD, terus eh, TNI, Polri, DPR, DPRD, DPD gitu ya. Kalau DPR
DPR atau DPRD ini mereka diusung oleh partai dan dipilih oleh rakyat, gitu kan? Kalau DPD ini mereka independen tanpa partai, tetap dipilih oleh rakyat juga, gitu ya. Kawan-kawan harus tahu perbedaannya. Nah, ini akronim-akronim ini dari mulai abjad A sampai dengan abjad Z. Nanti kawan-kawan bisa baca-baca juga nanti. Di K ini ada seperti ini kan, Kajati, Kajari, kan. Jadi kalau kalau dia Kejari itu Kejaksaan Negeri, tapi kalau Kajari Kepala Kejaksaan Negeri, gitu ya, kawan-kawan. Eh, Perbedaan mendasarnya itu. Ini masih akronim juga sampai alfabet Z, gitu ya. Nah, ini pengetahuan tentang beberapa kota-kota atau termasuk juga provinsi yang ada di Indonesia, termasuk kota kabupaten yang ada di dalam suatu provinsi tersebut. Di Lampung lah ya, di Lampung itu kawan-kawan ada sekitar 11 apa 12, 11 kabupaten dan termasuk kota ya. Kotanya hanya dua ya, kota Madianya, kota Bandar Lampung sama kota Metro. Yang lainnya kabupaten. Berarti kalau dia kota, pemimpinnya wali kota. Kalau dia kabupaten, pemimpinnya bupati, ya. Nah, sama di tingkat pemerintahan yang eh, desa. Dia kalau bentuknya secara administratif itu masih desa, dia dipimpin oleh seorang kades, kepala desa, yang mana dipilih melalui pemilu juga, dipilih oleh rakyat desa tersebut, gitu ya. Tapi kalau eh, bentuk administratif suatu wilayah itu sudah kelurahan, nah dia dipimpin oleh seorang lurah. Lurah ini seorang SN gitu kan, pegawai negeri sipil yang diangkat oleh eh, Budi Ismet. wali kota atau bupati di suatu wilayah tersebut, ya. Nah, ini beberapa daerah di Indonesia termasuk kota kabupatennya. Kawan-kawan baca sekilas saja nanti. Jadi nanti saya share ya materi ini. Oke. Nah, terus untuk beberapa lagu daerah juga kawan-kawan mesti tahu minimal daerah Sumatera lah. Minimal daerah eh, kita sendiri lah ya. Ini diurutkan berdasarkan alfabet judul lagunya. Jadi nanti kawan-kawan cek asal daerahnya, nanti boleh dicari misalkan dari daerah eh, Sumatera Utara gitu kan, ada lagu Lisoy gitu kan. Dari Kalau dari Lampung ada yang tahu nggak lagu daerahnya? Karena orang Lampung semua nih. Orang Lampung semua kan ini Iya coach, lagu daerah. aku daerah ada ini apa, Sang Bumi Ruwa Julai, Mm-mm. terus ini apa namanya, banyak coach, ada beberapa coach. Tapi kalau yang dijadikan Parampar pisang. Empar-empar pisang bukan lah kak. itu Kalimantan itu, Parampar Pisang. Oh, Kalimantan itu, Kalimantan Selatan. Sama dengan seperti sapu tangan Bapuju Ampat itu. Sapu tangan Bapuju Ampat, nah itu. Kalau di sini Lampung itu ada namanya Lipang, apa nih? Lipang Lipang Dang. Lipang, nggak pernah denger malah coach. Iya, Pangli Pangdang itu ya, Gus ya? iya. Kalau di Baru sini cuma denger. satu di Lampung. Oke, ini kawan-kawan baca sekilas saja nanti.
Terus beberapa nama rumah adat di Indonesia. Kok Lampung apa namanya? Nunggu susat. Nama rumah Okawa, adat ya? Kawai, Sinjang Tapis, Celana Babat, Kiat, Cigar, Malaboy, Alali, Oh, banyak ya coach. ya, beberapa daerah di Indonesia itu ada yang mempunyai beberapa jenis rumah adat lah dan beberapa penyebutan gitu ya. Nunggu Sesat itu berarti bukan nama ini coach, bukan nama rumah adat Lampung berarti. Rumah sesat iyalah Lampung. Tapi nggak ada coach. Ada nih yang biru nih. Ini Mana? Oh iya. Oh ini daerah nih. kalau ini pakaian adat sebelah ini. Gue pakai nah. Ya, kalau yang pink sebelahnya itu pakaian Oh adat. lah, nggak baca coach. Ya, ya. Ini Salah mitra sih. posisi nih. Ini rumah Salah adat. sih. Ya, kalau di sebelah kanan ini yang warna pink ini pakaian adat atau kain khas daerah lah. Kalau di Lampung ini malah banyak nih kain si yang terkenal itu kan kain siger ya. Tapis coach. Tapis ya. Sinjang Tapis. Kalau di Nama makanannya tapis legit coach. di sini ya namanya Sinjang Tapis ya, lebih panjang ya. Kalau di Sumsel itu songket kalau nggak salah. Songket. Terus kalau Sumatera Utara itu ulos ya, ulos. Oke, ini sebenarnya judulnya apa nih? Pakaian adat nih. Terus ada beberapa istilah upacara adat atau kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia ya. Kalau di Lampungnya ada ngelepas niat, nyecung, ngerujak, ngelimau, bujenong, jarum marga, ibal batin, bunga-bunga aji. Ada yang tahu nggak? Salah satu di itu atau semuanya ada yang tahu? Ini kegiatan ini tentang apa ritualnya? Hengki itu coach asli Lampung asli bener dia. Coba, Mas Engki, Ah, Hengki. mana dia? Tapi nggak. Oke, eh ini dulu. Minta tolong on cam bentar ya. Bentar, saya screenshot bentar. Nanti ada link Zoom. Sorry, link Zoom. Link absensi. Saya taruh di grup Telegram. Nanti kasih tahu si Nova sama Hengki juga. Diisi aja. Kalau memang nggak hari ini nggak masuk, isi aja. Alasan nggak hadirnya apa misalkan. Karena kelelahan misalnya. Karena kelelahan habis fisik gitu. Nggak apa-apa, isi aja. Jadi maksudnya kita tahu kendala kawan-kawan itu apa. Ya. Oke, bentar saya screenshot. Lihat kamera. Oke, standby. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Bentar. Eh, bentar ya.
Oke ya. Itu linknya coach. Ya, link Google Doc-nya untuk absen. Boleh sambil diisi. Oke ya. Mau ngisi dulu atau langsung lanjut? Isi bentar coach, pakai HP. Oke. Nanti kasih tahu kalau udah ya. Udah? Udah. Oke ya. Oke, ini beberapa bahasa daerah di Indonesia. Eh, Kalau di Sumatera ini ada beberapa bahasa, terus ada beberapa dialek juga. Ya, seperti di yang bisa kita ambil contoh di daerah Sumsel itu eh, bahasa Palembang, tapi ada beberapa dialek juga. Kalau bahasa daerah ini artinya bahasa induknya ya gitu ya. Nah, nanti pecahannya itu ada beberapa dialek juga seperti Palembang, bahasa Palembang sendiri dengan bahasa Komering kan beda nih. Bahasa Komering, bahasa orang Kayu, Kayu Agung gitu beda-beda kan. Sama seperti bahasa Lampung pun beda-beda juga ya. Iya coach. Ada dialek A sama dialek O. Hmm. Eh, Oke, terus ada beberapa jenis tarian juga. Terus ini beberapa jenis musik daerah seluruh Indonesia ini ya, dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua. Oke, terus beberapa senjata tradisional. Oke, oke kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, ini ada bentar ya, beberapa pengetahuan umum soal-soal pengetahuan umum. Untuk soal-soalnya ini ada beberapa yang kita di luar konteks materi. Namun bukan berarti ini untuk melenceng gitu ya, tapi untuk menambah khasanah eh, wawasan kawan-kawan lah. Karena apa? Eh, beberapa soal di pengetahuan umum itu ada yang tidak melulu tentang suatu hal kan. Ya, ini kawan-kawan sambil jawab. Enaknya sih sambil dengan audio ya. Coach, minyak tanah. Atsiri itu apa coach? Nah, Minyak Atsiri itu apa? Mana? Ini loh, nomor 1 ini loh Pak. Mana minyak asri? soal Oh, Merupakan jenis soalnya. minyak. soalnya Iya. enggak minyak atsiri itu
Ada yang tahu? Atau ada yang udah pernah dengar? Oh, minyak ekstrak gitu ya, Coach. Ya, dia hasil apa namanya? Bahasa kita tuh diperas lah gitu. Bahasa itunya kan ekstrak dari eh, dari beberapa bagian tumbuhan lah, saya bilang. Ya minyak tanah lah, Coach. Yang bukan. Yang lain, ada yang punya jawaban lain? Betul ya. Kalau kalau atsiri artinya minyak yang kita ambil dari sari patinya itu atau dari hasil pengekstrakan tumbuhan atau juga eh, dari tumbuhan lah. Kalau dari hewan beda lagi deh. Kalau minyak tanah ya betul dari hasil penambangan ya. Berarti nomor satu ini jawabannya D memang. Nah untuk nomor dua kayak kayak gini kan pengetahuan ini pemenang turnamen Piala Presiden tahun 2000. Arema. Arema. Kalau ini bola tahu lah ya pecinta bola Aremania. Oke, betul Arema ya. Iya, Coach. Olimpiade pertama kali digelar di Athena. negara apa itu? Athena itu di mana? Negaranya? Tempat para dewa ya. Mitologi. Yunani kuno. Ya, yang terkenal dewa apa di sana? Mitologinya. Nggak tahu kalau itu, Coach. Zeus. Zeus dari Yunani, Coach. Ya, kalau Kakek mitologi Zeus. Nordik kan mitologi di daerah seputaran daerah-daerah Eropa mana itu ya? Lah ini pada kemana, Coach? Mana yang dua ini? Si Pada siapa nih? keluar nih. Agung. Sama siapa satu lagi? Ferdian ya? Iya, Coach. Nah, oke. Ini ngeblank ya layarnya? Enggak, Coach. Nggak kelihatan soalnya kan? Kelihatan, Coach. Jadi kalau di mitologi Yunani itu dewa-dewa yang terkenal seperti Zeus, eh, Poseidon, terus dewa apa namanya underground itu aduh, dewa perangnya Ares, ya kan? Dewa percintaannya eh, Aphrodite kalau tidak salah. Nah kalau film superhero ya kan film Hercules kan? Pernah nonton nggak film Hercules? Maaf coach, tadi wifi-nya Pernah, mati Coach. coach. Oh ya ya, nggak apa-apa yang penting join lagi aja. Nanggung kita Iya coach. sedikit lagi soalnya, cuma 13 malam ini. Oh iya coach. Kita bahas sedikit tentang mitologi Yunani tadi, beberapa dewa yang terkenal itu seperti Zeus. Zeus itu dewa petir ya. Kalau di mitologi Nordik gitu, Nordik itu daerah-daerah sekitar Eropa seperti Norwegia dan sekitarnya gitu ya. Untuk dewa petir itu Odin kan, Nah, anaknya itu, sorry Odin, Thor, anaknya Thor, bapaknya Odin. Eh, Kalau di Yunani itu Zeus, untuk dewa lautnya Poseidon, gitu ya. Kalau Aquaman itu beda lagi, itu Marvel. Oke, hewan endemik daerah Sulawesi yang dilindungi pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 7. Ini pernah kita bahas di beberapa malam yang lalu.
tahun 99. Ada hewan endemik daerah Sulawesi. Yang tahu nggak? Dia apa dia ini? Kakak tua raja itu apa, Coach? Burung kakak tua kan? Ya, ketua raja ini warnanya hitam kalau nggak salah. Dia jenis kakak tua juga. Tapi dia dari coraknya warna hitam, terus jambulnya itu warna kalau nggak salah merah. Beda Yang sama kakak tua yang lainnya ya, Coach. yang matanya putih merah itu ya, Coach? Pinggirannya. Dia bulunya hitam kalau nggak salah ya. Terus jambulnya agak merah gitu. Kalau kakak tua biasa kan dia bulunya putih, jambulnya kuning. Nah, Hmm. kayak seperti burung eh, apa sih namanya itu? Gagak. Burung Faber-Castell, Gagak, Coach. burung nuri itu kayak Faber-Castell tuh. Nah, itu sebenarnya dia masih masuk keluarga kakak tua juga secara familianya, tapi spesiesnya aja berbeda. Gitu ya. Nah, kalau nomor 4 ini, jadi kawan-kawan membaca soal ini seperti dianalisis ya gitu ya. Jadi misalkan hewan-hewan endemik ini artinya hewan khas yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk di daerah Sulawesi atau kita bilang daerah timur lah gitu kan. Nah, yang kita familiar itu kan antara komodo, babi rusa, gitu ya, sama anoa. Nah, kalau yang lain ini bukan endemik wilayah timur. Nah, kalau komodo kan di Pulau Komodo, berarti daerah bukan di Sulawesi dia di daerah Nusa Tenggara. NTT. Nah, NTB apa NTT, Coach? daerah Kalau Nusa komodo. Tenggara lah. Ada Pulau Komodo dia masuk NTB kalau nggak salah. Nah, terus oke, welcome back Mas Agung. Terus berarti tinggal dua kan antara babi rusa sama anoa. Nah, kalau kita buta bukan buta ya, ngeblank lah gitu, ngeblank undang-undang kalau kita bilang. Dari antara dua itu kita lihat lagi dari segi uniknya gitu kan. Nah, kalau anoa ini kan dia sejenis kancil ya, sejenis rusa gitu. Kecil tapi dia coach. Ya, anoa kan. Nah, tinggal ini pilihannya babi rusa. Babi rusa ini makanya dia endemik itu dia karena beda dengan babi hutan lainnya itu adalah dia punya taring yang tumbuh menembus kulit mulutnya. Jadi seperti cula di sini nih. Nah, sampai ada yang nembus ke kening gitu. Jadi ada 4 taringnya. Yang seperti gajah, ada yang sampai melengkung gini, ya. Nah, jadi kalau untuk nomor 4 ini jawabannya babi rusa, gitu ya. Nah, selanjutnya ini hewan yang tidak bernapas menggunakan paru-paru adalah, ayo, yang tidak menggunakan paru-paru ya. Iya, Coach. Siapa itu? Ferdian. Ferdian ya? Ya, Coach. Ya, yang lain? Ada pendapat lain nggak? Ya, jadi beberapa hewan itu ada yang dia selain paru-paru itu ada, kalau hewan laut kan kita tahu insang ya gitu ya. Nah, cuman ada juga eh, hewan amfibi seperti katak itu menggunakan kulit alat pernapasannya. Ada juga seperti di belalang itu dia bukan paru-paru, bukan juga insang, bukan juga kulit, namanya trakea alat pernapasannya. Itu kawan-kawan perlu tahu ya. Kalau di sini, kalau yang lain itu kan termasuk kategori mamalia. Nah, seperti lumba-lumba sama paus itu walaupun dia
lingkungan kehidupannya di air, lautan, tapi dia sebenarnya mamalia. Dia alat pernapasan itu paru-paru. Nah, gajah, sapi udah jelas lah mamalia darat kan. Nah, lumba sampai paus sama paus ini dia ada yang tahu nggak berapa lama dia bisa menahan napas di dalam air? Estimasi aja. Ada yang udah pernah dengar atau enggak? Coba tahu nanti ada pertanyaan berapa lama paus atau lumba-lumba mampu menahan napas tanpa oksigen dalam air. Ada yang udah tahu? Belum? Jadi rata-rata di angka sekitar 20 menitan ya, 20-25 menit. Bentar ya, saya izin telepon bentar ya. Oke, sorry ya kawan-kawan. Urgent tadi sebentar. Ya, kita lanjut ya. Sampai nomor 5 tadi ya. Jadi untuk menahan napas di dalam air itu lumba-lumba sama paus itu bisa sampai 20-25 menit. Makanya mereka tiap berapa menit itu mereka naik ke udara menyemburkan itu dari lubang pernapasan di punggungnya itu. Ya. Jadi nomor 5 ini C yang bukan ya. Nomor 6, lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh bidang politik etis. Nah, bidang politik etis ini apa? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang tahu arti etis dulu nggak? Jadi etis ini asal katanya berhubungan dengan kata etika sebenarnya. Kalau berdasarkan dari KBBI kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, atau bermakna juga sesuai dengan azas perilaku yang berlaku umum di masyarakat, gitu ya. Nah, jadi oleh bidang politik etis artinya apa? Berdasarkan azas perilaku ya berarti dari pendidikan, gitu ya. Lo kawan ingat. Ini di materi apa kemarin tentang lahirnya masa pergerakan Indonesia, ya. Jadi jawabannya D nomor 6, nomor 7 masa demokrasi parlementer berlangsung pada. Nah, kalau ini materi yang awal sekali nih. Materi pertama kali kita nih. Ada yang masa zaman-zaman setelah kemerdekaan itu. Nah, ada namanya masa demokrasi parlementer. Ada yang tahu nggak dari masanya dari tahun kapan sampai kapan? Kalau setelah beberapa saat setelah kita merdeka berarti udah tahu lah angkanya. 17 Agustus 1950 gitu ya. Nah, tinggal sampainya nih kita yang belum tahu sampai kapan. Ada yang tahu?
Ada yang skip? Belum ada ya? Belum ada yang ini pernah dapat info. Oke ya. Jadi masa demokrasi parlementer ini 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Ya. Oke, nomor 8, permasalahan yang dihadapi antar warga negara hendaknya diselesaikan secara baik. Bisa melalui jalur musyawarah atau melalui jalur pengadilan. Ya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa? Ada yang hafal nggak? Ini pertama sekali juga kita materi kemarin tentang UUD 45. Ada yang masih ingat nggak? Mas Abil nih dari pertama kalau nggak salah. Mas Ferdian dari pertama nggak? Udah jalan berapa ini kalau nggak salah? Udah jalan 2 minggu ya? 1 bulan. Udah jalan 2 minggu baru gabung, Coach. Ya, Mas Abil nih kalau nggak salah dari pertama. Sama Mas Agung tadi kalau nggak salah. Nah, kawan-kawan perlu UUD itu perlu kawan-kawan baca juga ya nanti ya. Ada beberapa poin-poin pasal-pasal itu yang sering ditanyakan atau menjadi pengetahuan umum lah. Pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya diketahui secara umum dan juga wajib kita ketahui. Oh, Abil izin ke toilet katanya. Oke. Jadi kalau di sini nih dia ada di pasal 1 gitu kan. Pasal 1 itu tentang juga bentuk negara Indonesia, ya kan? Ada bentuk negara Indonesia, terus termasuklah di situ Indonesia adalah negara hukum. Nah, di ayat berapa? Ayat 3. Oke. Kalau ayat 2 ada yang tahu apa isinya? Yang terakhir ya, setelah perubahan yang terakhir. Kalau yang kedua itu tentang kedaulatan. Kedaulatan Indonesia ini berada di tangan rakyat. Ya. Dan berdasarkan undang-undang. Pasal 2. Pasal 1-nya itu bentuk negara kita adalah negara republik. Ya. Jadi nomor 8 ini pasal 1 ayat 3. Oke, nomor 9, latar belakang terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok ini ada yang tahu nggak? Itu peristiwa penculikan Soekarno. Nah, cuma yang menjadi latar belakang itu apa? Yang didesak itu para pemuda itu nggak sih, Coach? Ya, jadi Segera para pemuda Rengas Dengklok waktu itu ya. Nah, jadi para pemuda ini mendesak para tokoh-tokoh senior ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi makanya ada peristiwa penculikan waktu itu. Sebenarnya bukan diculik sih, jadi mereka dibawa secara paksa ke Rengas Dengklok itu untuk didesak supaya ayo segera kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Gitu. Nah itu latar belakangnya. Jadi nomor 9 ini betul A ya. 9A, nomor 10. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan adalah wawasan Cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa. Benar.
Wawasan Nusantara, coach. Oh, Ada yang lain? wawasan politik, coach. Wawasan politik, coach. Siapa yang jawab tadi? Abil, Bil sama sama siapa tadi? Ferdi. Oh ya? Oh, Ferdi. Wawasan Nusantara itu siapa yang jawab? Aku tadi, coach, di awal. Ya, jadi sebenarnya dia yang tepat itu wawasan Nusantara tadi ya. Jadi memandang seluruh rakyat Indonesia ini sebagai suatu kesatuan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanannya, keamanannya, gitu kan, sebuah kesatuan yang solid, ya. Telah disebut dengan wawasan Nusantara. Kalau hanya dia wawasan politik aja, berarti cara pandangnya yang memandang berdasarkan politik tertentu. Oh, jadi Nusantara itu semua ya, coach? Ya, semua benar Nusantara semua kan aspek Indonesia yang ada gitu. di negara kita ini dipandang. Iya, Indonesia. Kalau global ini semua negara Global gitu, coach. dunia, berarti cara memandang dunia kalau global. Kalau wawasan politik itu ya tentang politik aja ya, coach. Ya, berarti yang cara pandang kita hanya berdasarkan politik tertentu, entah itu politik apa namanya? Luar negeri. Bukan, ada dia kayak sosialisme, kapitalisme gitu-gitu. Misalkan apa dia tuh ideologi. Nah, ideologi tertentu gitu kan. Politik itu bisa juga mengarah kepada ideologi tertentu. Apakah dia berideologi sosialis gitu kan, demokratis, liberal, kapitalis. Seperti itu ya, untuk wawasan politik. Kalau global ini cara pandang kita terhadap suatu bangsa ataupun dunia lah, yang sifatnya misalnya negara ini gitu kan, tradisinya seperti apa, ini seperti apa, itu cara pandang wawasan kita, wawasan global namanya. Untuk wawasan akademik udah jelas lah, berarti kita cara pandang kita terhadap intelektual gitu ya. Oke, nomor 10 tadi bener B, Mas Ferdian, wawasan Nusantara ya. 11 ini konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pada masa Orde Lama. Nah, kalau ingat Orde Lama berarti presidennya Soekarno, itu kan kalau ingat ya. Kalau Orde Baru Soeharto. Terus habis Soeharto itu masa reformasi Habibie ya. Reformasi habis itu mulai kita memasuki masa demokrasi. Ya. Setelah Habibie berarti mulai SBY ya. Pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Ya. Oh, ya, coach. Mulai pada saat pemilihan SBY, tapi karena pada masa pemilihan Gus Dur itu masih melalui parlemen gitu ya. Jadi beberapa partai dicili oleh rakyat, nanti di parlemen itu perwakilan-perwakilan rakyat itu yang memilih presiden. Gitu ya. Nah, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pada masa Orde Lama disebabkan oleh D, coach. apa itu? Penerimaan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Oh, kan kalau itu masa bukan. ini ya masih, kalau itu ada juga, tapi bukan yang menjadi latar belakang. Pada waktu itu, zaman Soekarno itu ada istilah ganyang Malaysia kan waktu itu. Mm-mm. Itulah yang menjadikan konfrontasi dengan Malaysia pada saat itu sehingga timbul istilah ganyang Malaysia itu sebenarnya adanya usaha Malaysia itu untuk menggabungkan beberapa negara seperti atau beberapa kerajaan ya, pada waktu itu ada kerajaan Brunei, ada kerajaan di kayak kita lah di dalam negara ini kan ada Sultanan Jogja gitu kan.
pada waktu itu Malaysia itu ingin menggabungkan Brunei masuk ke menjadi bagian dari Malaysia, terus Sabah dan Sarawak. Tapi yang hanya bergabung pada waktu itu Sabah dan Sarawak saja. Makanya Malaysia ini kan terpecah jadi dua wilayah. Satu di bagian Malaysia, satu di bagian Asia, benua Asia, satu lagi di sebagian di Kalimantan, Pulau Kalimantan kita. Nah, jadi ini sebenarnya jawaban yang tepat itu B, ya, pertentangan Indonesia dan akan pembentukan Federasi Malaysia. Oke. 12 penyelamatan ekonomi nasional yang dilakukan oleh kenapa Mas Ferdian? Kelihatan tuh coach. Kelihatan kecoret ya? Ini iya coach. Aku nggak tahu ini tombol apa. Oke. Lanjut ya, kita nomor 12 ya. Penyelamatan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, Orde Baru berarti zamannya Soeharto, itu yang harus dikontrolin. Dalam program jangka pendek dilakukan dengan A. Pengendalian inflasi agar harga tidak melonjak. B. Rehabilitasi fisik terhadap sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. C. Penyelamatan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Di antara itu mana jawaban yang benar? Atau hanya salah satu? Kalau pada zaman Soeharto itu, kawan-kawan ini kelahiran tahun berapa semua? 2000-an? 2004 Iya coach. coach. 2000-an coach. 2005 coach. Oh, oh iyalah. Berarti udah zamannya inilah SBY ya. Iya coach. Soeharto belum nyoba. Belum nyoba. Kalau zaman Soeharto dulu satu mangkok bakso itu 500 rupiah dulu. Nanti zaman Prabowo juga gitu coach. Bensin juga murah ya coach. Bensin berapa ribu cuma dulu. 7.000 gua tahu. Itu zaman ini, zaman SBY itu 6.000 premium dulu. Zaman Soeharto pokoknya sampai tahun 98. Nah, 99 sampai 2000 itu Habibie, terus 2000 sampai 2000 iyalah 99. Habibie itu cuma sampai 99 kalau nggak salah. Terus 99 sampai 2004 itu masa Gus Dur kan. Nah, Megawati kapan coach? Hah? Megawati habis Gus Dur ya coach? Ya, harusnya kan 5 tahun ya habis, tapi di pertengahan jalan Gus Dur ini diminta turun oleh MPR kalau nggak salah. Minta turun, jadi yang menggantikan Megawati, wakilnya pada saat itu. Itu nggak voting coach. Nggak melalui apa? Kayak Belum ya nyoblos coach. lagi. Masih MPR ya coach. Iya, pada waktu itu kan Kalau SBY kita milih ya coach dari rakyat. ya mulai SBY itulah pemilu. Jadi mulai Megawati presiden lah. Mulai sistem pemilu itu serentak seluruh Indonesia, rakyat milih langsung gitu, bukan melalui perwakilannya. Kalau Berarti sebelum dulu itu kan, tuh berarti dulu tuh kekuasaan ada di MPR gitu coach. ya, jadi istilah perwakilan rakyat tuh memang benar-benar perwakilan rakyat, artinya sampai memilih presiden pun kita diwakili oleh mereka. Kalau sekarang kan enggak, mulai dari SBY itu kan pemilihan presiden itu rakyat langsung memilih. Jadi tidak menggunakan perwakilan lagi. Kalau sebenarnya dari zaman Soeharto itu seperti itu sistemnya. Jadi rakyat memilih partai, nanti kan partai dapat beberapa suara di parlemen, gitu kan? Diletakkanlah orang-orang perwakilan tadi di parlemen berdasarkan partai yang dipilih itu. Nah, mereka lah yang nanti yang memilih presiden. Gitu. Jadi
zaman Orde Baru ini dulu ada namanya program Pelita. Pelita ini pembangunan 5 tahun. Nah, pembangunan 5 tahun ini adalah eh, nama programnya itu Repelita, rencana pembangunan 5 tahun sebelum pelaksanaan itu menjadi Pelita gitu ya. Ini suatu program yang bagus di mana pada waktu itu pemerintah membuat rencana, ya kalau sekarang infrastruktur kita bilangnya, pada zaman dulu eh, pembangunan fisik terhadap sarana prasarana yang rusak gitu kan, atau pembangunan baru seperti dulu kantor-kantor pemerintahan yang sifatnya harus melayani sampai ke pelosok itu dibuka. Ntar ya. Oke, sorry ya kawan-kawan. Lanjut ke nomor 12 Mas ya. Halo, guys. Iya, Coach. Ya, ya. Iya, Coach. Ngantuk ya. Sorry. Dikit. Nomor 12. Nah, itu jadi nomor 12 tadi ada namanya Repelita gitu ya. Nah, B ini masih termasuk lah program dari pemerintahan Orde Baru. Nah, kalau pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak ini ada namanya program swasembada pada waktu itu. Entah swasembada pangan gitu kan, pada waktu itu ada namanya program swasembada. Nah, jadi untuk jawabannya ini A dan B sebenarnya. Kalau penyelamatan nilai tukar mata uang rupiah terhadap asing ini itu ada pada masa Habibie pada waktu itu. Jadi pada waktu itu $1 itu sempat Rp2.000. $1 US dollar. Sekarang $1 berapa? Hampir 15.000 ya. Iya, Coach. Iya. 16.000 apa masih 15, Coach? Udah 16 ya. Iya, dolar. Naik. Kalau beli iPhone mahal ya. Mahal. Harus beli. Belum lagi pajak bea cukai masuknya. Ya, itu sedikit intermezzo aja. Nomor 13. Suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Disebut gerakan apa nih? Ada yang tahu nggak? Ya inilah proses peralihan dari masa Orde Baru ke masa ini. Namanya proses reformasi. Ya, mereka melakukannya secara konstitusional walaupun pada waktu itu ya yang terlihat itu adalah demo besar-besaran, tapi itu sebenarnya adalah
menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh Undang-Undang UUD Dasar Pasal 28, kebebasan untuk berpendapat, gitu ya. Secara konstitusional ya, cuma pada saat menyampaikan itu ya ada beberapa inilah mungkin provokator atau apa sehingga menjadi chaos dan menjadi apa namanya bentrokan ataupun menjadi kacau. Oke, malam ini 13 saja cukup soal kita. Ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Nggak ada coach. eh Itu ya kapan ini? Dengar-dengar April ya udah mulai ini. Iya habis lebaran lah coach paling. Ntar saya izin stop ya.